Halo teman-teman, sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami dari malam sampai pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah online. Tuhan berkati dari awal sampai akhir, agar kami dapat menjalani ibadah dengan benar. Dan Tuhan berkati kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami dapat memuji dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di hatiku adalah sukacita di hatiku.
mau mendengarkan firman Tuhan. Doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami supaya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Duh, Ucel sama Casey serius amat ini. Lagi pada ngapain sih? Lagi baca ayat hafalan buat hari ini. Oh iya, pinter. Emangnya hafalan hari ini di mana sih, Cel? Di Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kalau gitu aku mau ambil Alkitab. Teman-teman yang di rumah, kita ambil Alkitab dulu ya. Aduh, aku lupa. Casey belum ditanya. Casey lagi apa? Baca Alkitab juga. Oh, sama. Iya. Casey tahu ada di mana hari ini ayatnya. Tahu. Ada di mana sih? Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kita buka sama-sama yuk. Kita cari dulu Dapat, ya. Kalian udah pada dapet ya? Udah lah, aku udah dapet. Udah dari tadi sih. Nah, udah dapet nih. Aku minta Ucel buat bantu bacain ya, Cel. Oke. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Coba sekarang aku mau nanya Casey. Oke. Kalau dari ayat ini termasuk ayat apa ya? Pernyataan, perintah, atau apa sih ini? Ayat ini termasuk pernyataan. Pernyataan ya. Pernyataan bahwa apa ya, Kay? Pernyataan bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Oh, berarti kalimat ini diucapkan oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan, gitu ya? Iya, benar. Oh, begitu. Sekarang aku mau tanya sama Ucel deh gantian. Ucel, kira-kira Tuhan Yesus itu sudah ngapain sih? Udah berbuat apa sih untuk kita semua? Tuhan Yesus sudah disalib untuk menghapus dosa kita semua, manusia. Harusnya manusia itu binasa dong ya? Iya. Tapi karena Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib menebus dosa kita semua, kita tidak jadi binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang Kekal. Nah, sekarang walaupun ayatnya pendek, mudah ya, tapi ayat ini penuh dengan kuasa. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama. Ya, sekarang kita mau belajar pakai gerakan ya. Dimulai dari alamatnya dulu, baru nanti ayatnya. Siapa yang mau bantu aku? Aku. Wah, semua semangat. Berarti kita 3-an aja ya. Biar semuanya bersama-sama belajar. Yuk. Kita akan mulai dari alamatnya dulu ya. 2, 3. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Nah, sekarang kita akan bersama-sama lagi menghafalkan, tapi kami semua hanya gerakannya aja. Adik-adik di rumah yang kasih tahu ayatnya ya. Kan tadi udah pendek banget ayatnya, mudah sekali. Oke, yuk kita sama-sama gerakannya aja. Nanti adik-adik yang nyebutin ayatnya di rumah. Oke? Siap ya? 2, 3.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayatnya diapalin ya, karena mudah sekali, pendek sekali. Tapi ingat, walaupun ayatnya pendek, tapi penuh dengan kuasa. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Ibu bisa kembali menyapa kalian yang ada di rumah. Walaupun kalian ada di rumah, Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap semangat. Walaupun kita ibadahnya masih online. Hari ini Ibu Bunga bawa apa ya? Di sini ada tulisannya. A, L, K, I, T, A, B. Betul, ini Alkitab. Hari ini Ibu Bunga mau apa ya? Hari ini Ibu Bunga mau menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhannya ada di dalam Alkitab. Nah, pagi hari ini Ibu akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Roh Kudus memimpin Filipus menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Natsnya diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sudah siap untuk mendengarkan? Pasti udah siap. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya. Anak-anak, pernahkah kalian didatangi malaikat Tuhan? Apa itu malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Pesan itu biasanya penting, ya. Makanya Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan pesannya. Ada yang pernah didatangi malaikat? Oh, belum ya? Ibu Bunga juga belum pernah. Nah, di Alkitab ada seorang bapak. Bapak ini didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat Tuhan mendatangi bapak ini. Bapak ini bernama Bapak Filipus. Siapa? Betul, Bapak Filipus. Saat itu Bapak Filipus disuruh bangun. Bangunlah, berangkatlah ke selatan menuju jalan yang turun ke daerah Gasa. Mau apa? Ternyata Bapak Filipus ini adalah orang yang taat anak-anak. Maka ia pergi walaupun tempat yang dituju itu sepi, gak ada orang, sepi sekali. Nah, Bapak Filipus berjalan, dia berjalan dan di sana rupanya ada seorang yang sedang dalam perjalanan. Orang ini disebutnya sida-sida. Ibu Bunga, apa itu sida-sida? Ibu mencari arti sida-sida di dalam kamus. Sida-sida adalah orang yang bekerja di istana raja di daerah Ethiopia di benua Afrika. Sida-sida itu mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan yang tinggi, dan punya tugas khusus di istana raja.
Nah, sida-sida ini bertemu dengan Filipus. Ternyata sida-sida ini adalah seorang bendahara yang mengurus keuangan. Bendahara itu yang hitung-hitung uang, ya. Semua kekayaan, semua yang dimiliki oleh kerajaan, dia yang hitung, dia yang atur. Nah, Bapak ini disebutnya Sri Kandake. Siapa? Sri Kandake. Nah, ternyata Bapak ini baru selesai. Selesai kemana? Selesai beribadah. Dia hendak pulang ke negerinya. Dia adalah orang yang percaya Tuhan. Dalam perjalanan pulang, ia sedang membaca. Wah, dia asik membaca sebuah kitab. Apa yang dibacanya ya? Kitab apa itu? Oh iya, ternyata kitab yang dibacanya adalah kitab Yesaya. Yesaya, kalian tahu tidak? Yesaya itu ada di kitab apa ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, ada di dalam Perjanjian Lama. Saat itu Roh Kudus menyuruh Bapak Filipus untuk mendekati kereta yang ditumpangi oleh Bapak sida-sida ini. Lalu dia pergi dan mendekati kereta itu. Saat mendekati, Bapak Filipus mendengar suara. Bapak sida-sida ini sedang membaca. Membaca apa ya? Bapak Filipus bertanyalah kepada dia. Permisi, Tuan, mengerti enggak apa yang Tuan baca? Wah, sida-sida ini ternyata apa? Dia lihat, siapa ini? Siapa orang ini? Anak-anak, Roh Kudus ternyata menyertai Filipus dan memberi keberanian kepada Bapak Filipus untuk bertanya kepada sida-sida ini. Padahal sida-sida ini orang yang sangat terkenal, orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Roh Kudus memampukan Bapak Filipus untuk bertanya kepada sida-sida ini. Mengertikah Bapak apa yang sedang Bapak baca? Sida-sida ini ternyata orangnya baik, anak-anak. Lalu dia bilang seperti ini. Aku tidak mengerti karena tidak ada yang membimbing aku. Lalu ia meminta Filipus naik ke keretanya. Sini, naik ke keretaku. Ya, aku sedang membaca nih. Lalu dia bertanya, wah, Bapak sedang membaca kitab apa? Ternyata kitabnya kitab Yesaya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Baru, kita buka yuk sama-sama. Kita buka Kisah Para Rasul 8. Ya, kita buka ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Yuk kita baca. Ibu yakin anak-anak LG sudah bisa baca dengan lancar. Yuk kita baca. Nah, kita baca ya. 32. Nats yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian.
dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Wah, anak-anak, sida-sida itu bertanya, apakah nabi tersebut berbicara tentang dirinya sendiri atau orang lain? Bapak sida-sida ini bertanya kepada Filipus. Nah, menurut kalian tentang siapa ya? Tadi yang kita baca. Betul, itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Lalu Filipus menjelaskan nat yang dibaca oleh sida-sida tersebut. Lalu dia katakan, Bapak, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus ratusan tahun sebelum semuanya terjadi. Nah, bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan, disiksa, dihina, tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Bahkan ia disalibkan dan menyerahkan nyawanya bagi semua orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Ibu Bunga. Ibu Bunga orang berdosa. Kalian anak-anak yang ada di rumah juga orang-orang berdosa. Mama papa kalian yang ada di rumah. Yesus disalibkan untuk mengganti hukuman dosa kita supaya kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus kita diselamatkan dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian akhirnya Bapak sida-sida ini mengerti. Oh, nah akhirnya Bapak sida-sida menyuruh keretanya untuk berjalan kembali. Saat mereka berjalan, mereka tiba di satu tempat. Tempat itu ada airnya. Sida-sida tersebut akhirnya meminta Bapak Filipus, Pak, boleh tidak Bapak membaptis saya? Wah, Bapak Filipus berkata, Tuan, percaya? Iya, saya percaya. Boleh. Lalu ia berkata, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Wah, hebat ya. Roh Kudus menolong ya. Bapak sida-sida ini mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Filipus. Anak-anak, sida-sida tersebut mengambil sikap yang benar. Ya, ia mau percaya, ia mau memberi diri dibaptis. Akhirnya, kereta yang mereka tumpangi berhenti, stop. Dan Bapak sida-sida itu turun bersama Bapak Filipus. Mereka turun, lalu apa yang terjadi? Bapak Filipus membaptis sida-sida ini. Nah, ketika dia dibaptis, baru saja keluar dari air, tiba-tiba apa yang terjadi? Betul, Roh Kudus melarikan Bapak Filipus. Sida-sida itu tidak bisa melihat Bapak Filipus kembali. Wah, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Setuju kalian katakan, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat.
Nah, sida-sida tersebut bingung nih. Kemana Bapak Filipus? Sudah tidak ada. Akhirnya, Bapak sida-sida ini melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke negerinya. Dengan sukacita, ia percaya Tuhan Yesus yang ia percayai akan menyelamatkan dia. Dan ia pasti memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kemana Bapak Filipus? Ternyata Alkitab mencatat Bapak Filipus sampai di satu tempat namanya Asdod. Apa? Asdod. Dan ia memberitakan Injil di daerah itu sampai tiba di Kaisarea. Sampai di Kaisarea, Injil disampaikan oleh Bapak Filipus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Dia akan memberikan kuasanya, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kalian yang percaya. Ia akan menolong kalian untuk memberitakan Injil. Jadi, kalian yang sudah percaya Tuhan Yesus memberi diri kalian untuk selalu memberitakan Injil seperti Bapak Filipus. Pasti Roh Kudus menyertai kalian. Ia akan memberikan hikmat, akal budi. Ya, seperti Bapak Filipus, dia berani berbicara kepada orang yang lebih tinggi kuasanya. Ibu Bunga percaya anak-anak di rumah suatu hari nanti akan Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Ya, kenapa? Injil harus disampaikan. Semua orang harus mendengar Injil dan setiap orang harus diselamatkan. Ingat anak-anak, Roh Kudus akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Seperti ayat hafalan hari ini. Yang tadi Tante Nana mengajarkan ayat hafalan. Yuk kita ingat kembali. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, anak-anak, di sini Bu Bunga percaya kalian yang sudah percaya bersyukur kita dipilih, kita jadi anak-anak Tuhan. Tapi yang belum percaya, yuk ambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus di dalam hatimu. Minta Tuhan Yesus menghapus semua dosa dan pelanggaranmu. Ingat, hanya Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada lagi jalan yang lain. Dan bagi kalian yang sudah percaya, tetap ingat bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kalian dimanapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita bersyukur kalau kita mempunyai Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, yang akan menolong kita untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sepanjang hari ini, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah tolong ibadah kami dari awal sampai akhir dengan berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan tetap memimpin hidup kami hingga saat ini, memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa
Biarlah kami terus tetap mengasihi Tuhan, tetap makin bertambah iman kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa supaya selama pandemi ini Tuhan terus tolong kami, berikan kesehatan, kekuatan buat kami, dan biarlah kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan ini, Tuhan berikan hikmat buat presiden kami dalam memimpin bangsa ini. Tolong dia beri hikmat supaya dia dapat mengatasi pandemi dengan baik dan juga dapat mengatasi krisis resesi ekonomi di negara kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus sepanjang hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang akan terus memimpin kami, memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing, memberkati setiap usaha pekerjaan dari orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik Fikir, sekarang saatnya kita kuis time bersama Cikezia. Sebelumnya kita lihat yuk pemenang kuis minggu lalu. Check this out. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oh iya, minggu lalu kalian sudah membuat hiasan tentang pujian dan penyembahan. Wih, Cici lihat bagus-bagus loh karya kalian. Hebat. Sekarang langsung aja yuk kita undi pemenangnya. Kira-kira dari SG siapa ya yang menang? Yeay, selamat Misael. Selanjutnya kita undi yuk dari Little LG. Ini dia. Yeay, selamat Sharon. Terakhir kita undi dari Big LG yuk. Yeay, selamat Desra. Selamat ya untuk yang menang minggu ini. Hadiahnya boleh ditunggu di rumah masing-masing. Oke, kuis kita hari ini pertanyaannya adalah, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita untuk... Nah, kalian bisa screenshot gambarnya dan kalian cari 3 kata di antara huruf-huruf yang ada di dalam gambar ini. Nah,
Setelah kalian sudah menemukan 3 kata ini, rangkailah menjadi satu kalimat jawaban. Nih, di bawah gambar ini ada clue-nya loh. Setelah kalian sudah mendapatkan kata-katanya, kalian bisa kirimkan jawaban kalian diketik ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Ditunggu ya sampai jam 12 malam hari ini. Oke, kalau gitu selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.